Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Celia Nova, dosen Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun bidang ilmu yang saya kuasai yaitu kimia lingkungan, dan mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah kimia lingkungan. Adapun mata kuliah kimia lingkungan ini adalah mata kuliah yang bersifat wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun CPL dari Prodi Teknik Lingkungan yang dibebankan pada mata kuliah kimia lingkungan ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama itu adalah sikap, di mana sikap ini terdiri dari yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius yang terinternalisasi dalam nilai, norma, dan juga etika. Lalu aspek sikap yang kedua yaitu mampu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu aspek yang berikutnya adalah pengetahuan yang terdiri dari yang pertama adalah menguasai konsep pencemaran air, tanah, dan udara serta dasar-dasar pengendaliannya. Yang kedua, menguasai teknik dasar pengendalian pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini menyangkut parameter kimia lingkungan. Adapun aspek keterampilan umum, yang pertama itu adalah mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada upaya pengelolaan untuk menyelesaikan isu-isu pencemaran lingkungan. Dalam rangka melindungi lingkungan dan manusia melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa lingkungan. Dan keterampilan khusus terdiri dari mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik lingkungan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kimia lingkungan ini, yang pertama itu adalah memahami konsep kimia lingkungan dan keterkaitannya dengan teknik lingkungan. Yang kedua, mampu melaksanakan praktikum kimia lingkungan dan menguasai teknik analisis parameter lingkungan di laboratorium. Yang ketiga, mampu melaksanakan tugas secara mandiri maupun berkelompok dengan baik dan juga bertanggung jawab. Dan yang keempat, itu mampu melakukan pengujian dasar di laboratorium maupun di lapangan. Adapun deskripsi dari mata kuliah kimia lingkungan ini adalah mata kuliah ini mendiskusikan kepada mahasiswa tentang beberapa teoritis. Yang pertama adalah konsep pencemaran lingkungan logam berat, yang kedua adalah kimia air, yang ketiga kimia tanah, yang keempat kimia atmosfer, yang kelima kimia inti, yang keenam oksidasi dan presipitasi, dan teori yang terakhir yaitu tentang siklus material di lingkungan. Adapun bahan materi ataupun buku pegangan yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama itu adalah buku chemistry terbitan tahun 2012 yang ditulis oleh Theodore Lemay, Eugene, Barstan, Murphy, dan juga Woodward. Lalu buku yang kedua itu adalah konsep dasar kimia lingkungan yang diterbitkan oleh Gohdi pada tahun 2015. Lalu yang keempat, buku Chemistry of Environmental Engineering and Science edisi keempat yang diterbitkan pada tahun 2003 dan ditulis oleh Sawyer, Carty, dan juga Parkin. Lalu buku yang keempat yang digunakan itu adalah Fundamental of Air Pollution edisi yang ketiga, diterbitkan pada tahun 1994 yang ditulis oleh Bobel, Fox, Turner, Stern, dan selain itu juga menggunakan SNI terkait tentang sampling air, tanah ataupun udara, dan juga menggunakan jurnal-jurnal terkait dan terkait sesuai dengan materi yang diajarkan. Adapun perangkat lunak yang digunakan pada mata kuliah ini itu adalah Zoom meeting dan juga LMS dan juga PPT, sedangkan perangkat keras yang digunakan itu berupa laptop, proyektor, dan juga smart TV. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana di antara 16 pertemuan itu akan ada tugas mandiri atau kelompok, akan ada kuis, lalu juga ada UTS dan juga UAS. Dan sistematika ataupun pembobotan penilaian dari mata kuliah kimia lingkungan ini, yang pertama karena mata kuliah dari kimia lingkungan ini berbasiskan pada project, maka pertama bobot penilaian ini itu adalah yang pertama dilihat dari aspek aktivitas partisipatif dengan bobot 20%,
Lalu yang kedua adalah hasil proyek dengan bobot 40%. Lalu yang ketiga dari aspek kognitif yang terdiri dari tugas sebesar 5%, kuis 5%, nilai UTS itu sebanyak 15%, UAS sebanyak 15%, sehingga total nilai akhirnya itu adalah 100%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang RPS dari mata kuliah kimia lingkungan. Selanjutnya akan saya paparkan bagaimana cara menyampaikan ataupun memberikan perkuliahan di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Sehat? Sehat. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 dari mata kuliah kimia lingkungan. Sebelum saya masuk ke materi pada siang hari ini, saya mau nanya dulu nih. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya materi minggu lalu? Ada yang tahu nggak ya? Apa sih pengertian dari oksidasi? Ya, oke, silakan Yusek. Izin Bu, menurut saya tuh oksidasi itu proses di mana zat terlarut dalam air bereaksi dengan oksigen, atau mungkin juga di mana suatu zat itu kehilangan elektronnya. Oke, bagus, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan Bu. Ya, silakan. Menurut saya proses oksidasi ini adalah proses kimia yang suatu zat itu mengalami atau kayak mengalami peningkatan bilangan oksidasi atau mengalami pelepasan elektron dari suatu molekul atau ion. Oke, jadi sederhananya bisa kita artikan bahwa oksidasi itu adalah pelepasan elektron dan peningkatan bilangan oksidasi. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, ada yang tahu ya? Kira-kira pengertian dari presipitasi? Silakan. Oke, Randy. Baik Bu, terima kasih. Presipitasi itu adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair, yaitu seperti hujan, dan juga dalam bentuk padat, yaitu contohnya seperti salju. Oke, terima kasih Randy. Ada lagi yang menambahkan mungkin jawaban? Oke, silakan. Jadi nih Bu, untuk menambahkan, jadi presipitasi itu adalah salah satu proses dari siklus hujan ya, atau siklus air, yang dimana ketika hujan itu sudah mengalami kejenuhan, tidak bisa lagi menampung molekul-molekul air yang ada pada awan, maka air tersebut akan jatuh ke bumi. Itulah disebut presipitasi. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Jadi materi kita pada pertemuan ke-14 ini yaitu tentang daur biogeokimia. Jadi daur biogeokimia ini adalah siklus material yang banyak terjadi di lingkungan. Ya, apa saja sih? Oke, mungkin sebelum saya masuk ke materi, saya mau menyampaikan dulu sub CPMK dari pertemuan ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan siklus material yang ada di lingkungan seperti siklus karbon, nitrogen, sulfur, oksigen, dan juga fosfor. Oke, kita bahas dulu ya satu persatu ya. Kira-kira apa ya pengertian dari daur atau siklus biogeokimia? Jadi kalau berdasarkan pengertiannya, daur biogeokimia itu adalah suatu rangkaian perubahan bentuk unsur-unsur ya kimia yang melibatkan komponen-komponen biotik maupun abiotik yang ada di ekosistem. Oke. Contohnya tadi ada beberapa ya, ada siklus karbon ya, nitrogen, sulfur. Nah, jadi daur unsur kimia di dalam ekosistem itu fungsinya yang pertama adalah terjadi proses biologis ya dan juga geologis, di mana dia mengubah unsur-unsur kimia dari bentuknya organik dan juga anorganik. Lalu yang kedua, adanya kecepatan dekomposisi. Ya, kecepatan dekomposisi bahan organik menentukan kecepatan pendauran dari satu unsur. Oke, yang ketiga itu adalah pendauran unsur itu sangat dikendalikan oleh tanaman. Ya, biasanya sangat dikendalikan oleh tanaman. Kenapa? Akan kita bahas. Oke, yang pertama itu adalah siklus air. Siklus air ini dimulai dari apa saja? Ada yang tahu? Evaporasi. Oke, ada evaporasi. Apa lagi? Infiltrasi. Terus kondensasi, adveksi, sama yang terakhir itu presipitasi. Oke, presipitasi. Tapi apakah daur air ini masuk ke dalam daur biogeokimia? Nah, jawabannya apa ya kira-kira? Nah,
ternyata tidak ya. Jadi ternyata daur air itu tidak termasuk ke dalam daur biogeokimia. Kenapa? Karena dia hanya terjadi perubahan fisik ya, tidak terjadi perubahan secara kimiawi ya, tidak terjadi perubahan bentuk unsur secara kimiawi. Hanya terjadi perubahan bentuknya saja, fisiknya saja. Awalnya ada bentuknya uap, ada bentuknya air atau cair ya. Nah, ada juga dalam bentuknya embun ya. Nah, itu hanya perubahan bentuk secara fisik. Makanya daur air itu tidak termasuk dalam daur biokimia. Oke, ini tadi ya siklus hidrologi. Tadi yang pertama itu adalah evaporasi, itu penguapan. Lalu setelah itu adalah transpirasi, biasanya digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Lalu yang ketiga itu adalah terjadi penguapan, sehingga dia terbentuk ya menjadi awan jenuh. Kalau sudah terkumpul banyak, dia akan menjadi awan jenuh dan turun menjadi hujan. Nah, itulah disebut sebagai presipitasi ya. Nah, jadi sebagian kecil air hujan itu akan diuapkan kembali. Jadi tidak semua air itu akan diuapkan ya. Ada yang akan diserap oleh tanaman, akan diserap oleh air tanah ya. Nah, jadi tidak semuanya itu akan diuapkan. Oke, nah setelah air hujan sampai di permukaan tanah, maka akan terjadi infiltrasi tadi ya, dia akan terserap ke dalam tanah ya, dalam tanah. Lalu dia beberapa lagi itu akan mengisi cekungan-cekungan seperti danau ya. Lalu juga sisanya lagi dia akan mengalir di permukaan tanah. Itu yang terjadi banjir kalau dia terlalu overload atau jumlahnya terlalu banyak. Ya, lalu proses infiltrasi itu akan menjadi air mengalir di bawah permukaan tanah atau interflow. Itulah dikatakan sebagai air tanah ya. Dan sebagian lagi air infiltrasi itu akan tetap tinggal di dalam tanah bila terdapat banyak hutan ya, karena apa, dia ditahan oleh akar-akar pepohonan ya. Makanya dia disebut sebagai cadangan air ya, fungsi dari akar pepohonan tadi. Nah, sisanya lagi itu akan mengalir secara vertikal akibat gaya gravitasi ya. Dan yang terakhir, pergerakan air tanah yang lambat sekali ke tempat yang rendah sehingga bila terdapat patahan bumi itu akan keluar sebagai mata air. Oke. Lalu dia akan kembali lagi ke proses yang pertama, namanya siklus air. Nah, ini ya, jadi ini adalah gambaran jejaring makanan terkait dengan daur biogeokimia ya, di mana sumber energi itu adalah matahari. Lalu di situ adalah tanaman ya, menghasilkan panas atau energi gitu ya. Terjadi perpindahan energi nih dari matahari ke tanaman. Lalu akan terjadi perpindahan lagi ke hewan tingkat 1 atau konsumen tingkat 1, biasanya hewan herbivora. Lalu naik lagi ke konsumen tingkat 2, itu biasanya karnivora. Lalu terakhir baru biasanya tingkat yang ketiga ya, konsumen tingkat 3, yaitu yang omnivora. Lalu baru detritus dan juga diuraikan atau dikomposisi oleh mikroorganisme. Oke, ini contoh dari perubahan pada daur karbon itu biasanya bisa menyebabkan terjadinya efek pemanasan ya, dimana biasanya disebabkan oleh pertama adanya pembakaran bahan bakar fosil, yang kedua adalah dari penebangan hutan ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kandungan CO2 di atmosfer itu akan semakin meningkat ya. Dan itu akan menyebabkan panas matahari itu akan terjebak di dalam permukaan bumi, di dalam atmosfer. Makanya kita bisa terjadi pemanasan global. Nah, ini yang menyebabkan suhu menjadi meningkat ya. Oke, yang berikutnya adalah siklus nitrogen ya. Dimana siklus nitrogen ini itu ya dimulai dari nitrogen yang ada di atmosfer ya. Nah, bagaimana sih di atmosfer ini bisa masuk ke dalam tanah? Itu makanya dia butuh bantuan dari mikroorganisme atau juga bisa diikat oleh tanaman ya. Nah, setelah diikat oleh mikroorganisme dia akan berubah menjadi NO3 atau nitrat ya. Setelah itu dia bisa juga diolah menjadi nitrit. Nah, yang mana yang bisa diserap oleh tanaman kalau bentuknya adalah nitrat ya. Nitrat tadi itu bisa diserap oleh tanaman ya. Lalu juga bisa terjadi perubahan menjadi amonium atau NH4+. Ya, itu juga bantuan dari mikroorganisme ya, yaitu jamur, bakteri ya. Nah, itulah yang bisa diserap oleh tanaman dan dia akan kembali lagi ya ke proses pertama. Itu makanya dikatakan sebagai siklus nitrogen.
Oke, yang berikutnya adalah siklus karbon, ya. Nah, di mana siklus karbon ini sama kayak nitrogen tadi, dia juga bersumber atau berasal dari atmosfer. Nah, bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam tanah ataupun ke tanaman? Ya, kalau di dalam tanaman dia akan terjadi proses fotosintesis, dia menyerap CO2, ya. Nah, kalau di dalam tanah bagaimana? Itu tadi diikat oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah, ya. Nah, atau juga gimana sih sumber dari CO karbon? Dari asap pabrik, apalagi asap kendaraan, apalagi asap pabrik, asap kendaraan, kotoran ternak, ya. Oke, itu rata-rata ya, dia menyebabkan karbon itu semakin meningkat di atmosfer. Ya. Nah, ini sama ya, jadi siklus karbon dan O2 ini biasanya saling terkait satu dengan yang lain. Karena apa? Biasanya tidak bisa dipisahkan ya. Karena bentuknya biasanya adalah CO2 yang sering kita dengar ya. Karena karbon itu nggak mungkin berdiri sendiri, dia bisa dalam bentuk persenyawaan ya. Nah, ini contohnya tadi CO2 ya. CO2 itu bisa diserap oleh tanaman dalam proses fotosintesis ya. Lalu dia masuk diserap oleh tanaman, lalu dia saat dia dimakan oleh hewan ya, dimakan oleh hewan herbivora. Lalu saat dia mati hewan tersebut, maka dia akan terurai. Jadi akan masuk ke dalam tanah CO2-nya tadi. Dan begitu seterusnya. Nah ini ya, ini adalah dampak dari biogeofisik dia. Terus dampaknya yang pertama adalah biasanya bersumber dari pembangunan aktivitas manusia ya, dan juga residu dari daya dukung kehidupan itu bisa menyebabkan gangguan pada daur biogeokimia. Dan yang kedua, beban resiko lingkungan, biologis dan geofisik yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia tadi, yaitu tadi ya, bisa menyebabkan gangguan pada lingkungan ataupun ekosistem. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau nanya dulu ya, sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, saya mau nanya dulu nih pertanyaan terakhir. Oke, tadi saya sudah menjelaskan contoh-contoh dari siklus-siklus material yang ada di lingkungan. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah daur air itu termasuk ke dalam siklus biogeokimia? Dan jelaskan alasannya. Silakan. Oke, Doli, silakan Doli. Siklus air itu tidak termasuk biokimia karena siklus air itu perubahan itu secara fisik, bukan perubahan secara kimiawi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memperhatikan dan menyimak mata kuliah pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.